Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Makanya disebut kalimatu haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minaz zalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso kula janggal kok iso wong turu. Misale ke mangkel, kula mangkel sing mimpin Gus, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Elek. Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya muni tok kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah thayyibah. Soal kowe ra seneng sing tahlil mergo tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge aja geman. Ya saya misalnya, saya kadang enggak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang ora seneng, kadang takon entuk piro. Bareng sangone sithik, kok sumpah mek transportasi ini. Lah ngono kok mbok senengi iku piye? Tapi kita terus gedeng keliru iku sing gawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting dadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng sing ape melepuk kanggo panggung barang perkara. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah, tapi kamu enggak boleh gedeng kalimatnya. Piye kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kula utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin nih, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usama, kebetulan Usama ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah Koto'a arjulana wa koto'a aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usama tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awwidzan, dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usama bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nek ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye-piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sakwise ngethoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, tiga-tiga saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Pokoknya Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awwidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian. Sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafadzkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Mulane yang ngaji saya, yang seneng saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafadzkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong lafadzno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh. Wong sing kafir 80 tahun dadi mukmin iki gara-gara ngafadzno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mbok salah tempat ning pinggir apa? Patok. Mbok yen ora cocok muni nganggur, wong sering ziarah ku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dekne pegawai negeri ora sering ziarah. Nah, tapi ora usah muni kafir, gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafadzkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir.
Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik ini malah sampai nak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Bon. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tenggene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab niku. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulet. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya, dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Beliau cerita itu gini. Manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh robtul asbab al-adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya tidak mungkin terjadi apa kamu tidak bisa? Sebetulnya karena kamu tidak bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, klungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak klungsu ditandur iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya menyaksikan. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Ya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lha darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dekne lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat. Bersaksi. Nah ini kan problem kita sebagai manusia itu problem. Makanya disebut wa kanal insanu zaluman jauh lah wis goblok aja-aja. Mereka manusia itu nak wis goblok aja-aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang mukhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul.
Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang mukhal enggak? Mukhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mukhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Karena waras itu serepot tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Qul falillahil hujjatul balighah. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja lah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah, saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat nggak anak-anak? Nggak dapat bu. Wah berarti Allah nggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini, misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi, bocah kok elek ini. Nah, aku ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan, tapi pikir tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran nggih, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras. Terus rapati seneng duit, barang ini penting. Kalau seneng duit, wis mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok, tak jamin. Umpama alim wis kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu dikandani konco kulo riyen ambek jenengan udah bisa kaca akeh. Lah kena apa? Cok seneng duit kulo. Duit itu masalah bagi ulama. Orang duit lebih masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi ojo terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, enggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya tidak Tuhan, lalu enggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang enggak ada. Aneh enggak? Misalnya sebelum alam raya ini enggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang enggak ada. Kemudian sesuatu yang enggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh enggak? Menurut saya aneh. Sesuatu yang enggak ada itu mestinya kan enggak bisa ngelabeti, enggak bisa berfungsi, enggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ya ora marai apa-apa. Ora ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang enggak ada? Yang wujud. Sak takok. Lah kalau enggak ada Tuhan, berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Lah yang tiada kok jadi sebab tekem lho. Mikir di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia bilang, ya pokoknya ronde ini kalah, tahu kapan tak pikir nganti mati temenang aku ini. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, itu paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab.
Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting kowe kenal sik ana musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Enggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Wong gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas diutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora diutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodho niku. Gelem kan? Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Mulane sing suwenang mbek kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahnallah iku wong nganggur wis beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang puluh dina ini rabar-bar. Muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho. Sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya buta cep.